Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan membahas materi terkait dengan pengaturan ulang tarif PPh pasal 21 sebagaimana diatur dalam PP nomor 58 tahun 2023, yang mana pokok bahasannya adalah terkait dengan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Materi terkait pengaturan ulang tarif PPh pasal 21 ini teman-teman ya akan dibahas dalam beberapa part video, dan ini adalah video part pertama di mana pada video ini kita akan fokus pada PP nomor 58 tahun 2023. Untuk video part-part selanjutnya akan menyusul di channel YouTube saya. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Jadi latar belakang dari kenapa ada PP nomor 58 tahun 2023 ini adalah mungkin bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia kebendaharaan pasti sudah familiar dengan yang namanya Per 16 tahun 2016, di mana di dalam Per tersebut ada sangat banyak sekali variasi kondisi pemotongan PPh pasal 21. Jadi ada banyak sekali skema penghitungan PPh 21 yang ada saat ini, yang existing, yang mana dengan banyaknya skema tersebut itu bisa menyebabkan kebingungan di tengah wajib pajak. Dan secara administrasi perpajakan hal tersebut dapat memberatkan tentunya bagi WP yang berusaha untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Jadi pada intinya PP 58 ini nanti akan menyederhanakan berbagai skema existing tersebut. Kemudian dasar hukum dari adanya PP 58 ini ada pada pasal 21 ayat 5 Undang-Undang PPh, sebagaimana namanya ya atau nomenklatur dari pajaknya yaitu PPh 21. Maka dasar hukumnya ada pasal 21 Undang-Undang PPh. Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan pemerintah. Nah, ini adalah PP terbaru yang mengatur terkait dengan lex spesialis untuk tarif PPh pasal 21 ini. Kemudian tujuan dari adanya PP 58 ini sebagaimana tadi sudah sempat saya singgung di slide sebelumnya. Yang pertama adalah untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak untuk menghitung pemotongan PPh pasal 21 pada setiap masa pajak. Kemudian adalah yang kedua, meningkatkan kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan wajib pajak. Tentunya dengan demikian diharapkan proses bisnis yang efektif, efisien, serta akuntabel itu bisa terwujud. Kemudian muncul pertanyaan, ada dua pertanyaan utama yang kemudian muncul dari adanya PP 58 ini. Yang pertama, kan ceritanya PP 58 ini adalah terkait dengan tarif PPh 21 ya. Apakah artinya ada pajak baru? Kemudian yang kedua, apakah nantinya dengan adanya PP 58 ini akan mengubah jumlah PPh 21 terutang? Nah, di sini ada jawabannya teman-teman ya. Jadi kita bahas. Dari adanya PP 58 ini itu tidak menambahkan beban pajak baru
sehubungan dengan penerapan tarif efektif. Jadi nanti kita akan berbicara terkait dengan tax effective rate atau tarif efektif pajak, yang mana akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, TER atau tax effective rate ini berlaku bulanan bagi pegawai tetap dan hanya digunakan dalam melakukan penghitungan PPh pasal 21 untuk masa pajak selain masa pajak terakhir. Artinya di sini TER ini hanya berlaku untuk masa pajak selain masa pajak terakhir. Artinya kalau si pegawai bekerja secara reguler dari Januari sampai Desember, maka TER ini hanya akan berlaku dari Januari sampai November saja. Desembernya nanti itu akan menggunakan tetap pakai tarif pasal 17 secara umum. Jadi ini sudah menjawab dua pertanyaan tadi. Yang pertama, tidak ada pajak baru ya teman-teman. Jadi pajaknya tetap PPh 21 sebagaimana yang kita ketahui. Hanya saja akan ada perubahan jumlah PPh pasal 21 di masa pajak selain masa pajak terakhir. Artinya di masa pajak Januari sampai November itu jumlah PPh 21 terutangnya akan berubah. Tetapi untuk jumlah PPh 21 terutang kumulatif itu tidak berubah. Karena di masa pajak terakhir dia tetap akan menggunakan tarif pasal 17 yang outstanding saat ini. Jadi dia hanya akan mengubah di tengah-tengah tahun pajak saja. Tapi nanti di akhir tahun pajak, pada akhirnya jumlah PPh 21 terutang itu akan sama antara skema di PP 58 dengan skema existing saat ini. Ini adalah struktur PP 58. Pada bab 1 itu terkait dengan ketentuan umum yang isinya adalah definisi umum. Kemudian menu utama kita ada pada bab 2, yaitu terkait dengan tarif PPh pasal 21. Di pasal 2 diatur terkait dengan tarif pasal 17 dan TER tadi, yang mana nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Dan pasal 3 itu mengatur terkait dengan subjek pajak penerima penghasilan. Lalu di bab 3 ini terkait dengan ketentuan penutup. Pada pasal 4 diatur terkait dengan pencabutan sebagian dari aturan pada PP 80 2010, tepatnya pada pasal 2 ayat 3, dan di pasal 5 itu adalah pemberlakuan dari PP ini. Yang mana PP ini sudah berlaku sejak 1 Januari 2024. Artinya efektif pada masa pajak Januari 2024, PP ini sudah berlaku. Maka dari itu penting buat teman-teman untuk memahami substansi yang ada dalam PP 58 ini. Baik, kita masuk ke menu utama kita, yaitu tarif pemotongan PPh pasal 21. Sebagaimana dijelaskan di slide sebelumnya, akan ada dua macam tarif. Tarif PPh 21. Yang pertama itu adalah tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh sebagaimana yang kita ketahui selama ini ya. Jadi untuk tarif pasal 17 itu sebenarnya tetap berlaku ya, sebagaimana amanat dari pasal 21 ayat 5 Undang-Undang PPh itu tetap berlaku 5 layer sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang PPh. Jadi layer 0 sampai 60 juta, kemudian 60 sampai 250, 250 sampai 500, 500 sampai 5 miliar dan di atas 5 miliar itu tetap berlaku pada dasarnya. Dan tarif-tarifnya pun sama, 5, 15, 25, 30 dan 35%. Tidak ada yang berubah sama sekali untuk tarif yang pertama ini. Nah, tarif ini itu akan digunakan pada masa pajak terakhir. Nah, sisanya itu akan menggunakan yang namanya tarif efektif yang akan kita jelaskan di slide setelah ini. Nah, ini adalah tarif efektif yang dimaksud. Tarif efektif itu dibagi menjadi dua macam. Ada tarif efektif bulanan,
ada tarif efektif harian. Kapan kita menggunakan tarif efektif bulanan dan kapan kita menggunakan tarif efektif harian? Tarif efektif bulanan itu berlaku untuk pegawai ya, yang mana penghasilannya dibayar berkala secara bulanan. Contoh paling sederhananya apa? Paling sederhana adalah pegawai tetap. Baik itu yang dipotong dengan menggunakan bukti potong A1 atau A2. Sederhananya seperti itu. Kemudian untuk tarif efektif harian, siapa yang menggunakan? Yang menggunakan adalah pegawai yang penghasilannya dibayar tidak secara bulanan. Contoh paling gampang apa? Paling gampang itu adalah pegawai tidak tetap. Tapi pegawai tidak tetap yang bisa menggunakan tarif efektif harian itu adalah pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara satuan, harian, mingguan, dan borongan. Nah, kemudian untuk pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan itu akan mengacu pada tarif efektif bulanan ini. Kemudian berapa saja sih tarif efektif pajak? Nah, tarif efektif pajak itu untuk tarif efektif bulanan dia dibagi menjadi 3 klasifikasi TER. Ya, selanjutnya tarif efektif ini akan kita sebut sebagai TER. Ada namanya TER A, ada TER B, dan ada TER C. Mungkin saya ganti warnanya jadi yang lebih cerah. Nah, kapan kita menggunakan TER A, kapan kita menggunakan TER B, dan kapan kita menggunakan TER C? TER A itu berlaku untuk penerima penghasilan yang PTKP-nya itu TK0, TK1, dan K0. Artinya yang PTKP-nya di kelas 50 jutaan. 54 atau 58,5 juta. Paling mudah itu kita menghafalnya untuk TER A itu berlaku untuk yang PTKP-nya 50 jutaan. Yang terdiri dari TK0, TK1, dan K0. Kemudian TER B itu adalah untuk penerima penghasilan yang PTKP-nya TK2 dan K1, kemudian TK3 dan K2. Yaitu PTKP-nya 63 juta dan 67,5 juta. Sederhananya ini untuk yang PTKP-nya di kelas 60 jutaan. 63 dan 67,5. Kemudian sisanya adalah TER C. Itu untuk penerima penghasilan yang PTKP-nya adalah K3. Artinya dia PTKP-nya adalah 72 juta atau untuk memudahkan kita sebut 70 jutaan. Seperti itu. Itu untuk tarif efektif bulanan. Itu baru klasifikasinya. Nanti tarifnya akan ada di slide selanjutnya. Kemudian untuk tarif efektif harian, ya itu ada dibagi dua macam aja teman-teman. Untuk yang penghasilan bruto hariannya di bawah atau sama dengan 450.000 dan untuk yang dari range 450.000 sampai 2,5 juta. Untuk yang di bawah atau sama dengan 450.000 sehari, ya itu TER hariannya adalah 0%. Karena dia kan terutang secara harian seperti itu. Nah, kemudian untuk yang penghasilan hariannya itu lebih dari 450.000 sampai dengan 2,5 juta per hari, maka TER hariannya adalah 0,5% dikalikan dengan penghasilan bruto harian. Nah, yang agak rigid itu ada pada TER bulanan. Tadi kan kita lihat ada 3 macam TER ya, TER A, TER B, dan TER C. Itu tarifnya akan ada beberapa macam teman-teman. Kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, ini adalah tarif untuk TER A. Mungkin teman-teman bakal agak confused melihat
jumlah tarif yang banyak ini, tapi akan saya coba jelaskan secara sederhana. Jadi di sini untuk TER A kita lihat ya, tadi PTKP yang bisa menggunakan TER A itu adalah penghasilan atau penerima penghasilan yang PTKP-nya ada di kelas 50 jutaan. Artinya 54 juta TK0 dan 58,5 juta TK1 dan K0. Bagaimana cara kita menafsirkan tarif-tarif ini? Tarif ini ya, itu akan digunakan dengan mengalihkan tarif efektif dikalikan dengan PH bruto. Jadi langsung dikalikan dengan si PH brutonya. Jadi kita tidak lagi mengurangkan biaya jabatan, kemudian juga menambahkan penghasilan-penghasilan yang lain. Itu tetap ditambahkan, tetapi mengurangi premi yang dibayarkan seperti itu. Nah, itu tidak perlu kita pusingkan lagi ya untuk masa pajak Januari sampai November ini, atau untuk masa pajak selain masa pajak terakhir ini. Cukup kita kalikan saja TER-nya dikalikan dengan PH bruto. Nah, di sini ada berbagai macam lapisan penghasilan bruto. Ini silakan teman-teman sesuaikan dengan penghasilan bruto yang teman-teman terima. Saya ambil contoh satu. Misal di sini saya, ya, Tuan A, itu menerima penghasilan bruto pada bulan Januari 5,4 juta. Artinya PPh terutang saya, PPh 21 terutang saya adalah 5,4 juta kita kalikan dengan tarif efektifnya 0%. Artinya saya terutang pada masa pajak Januari 0%. Seperti itu. Atau kalau misalnya ada Tuan B, dia penghasilan brutonya itu sekitar 10 juta pada bulan Februari. Nah, kita lihat di tabel ini. Tabel ini adalah tabel acuan ya, teman-teman. Untuk melihat lapisan penghasilan bruto teman-teman itu bisa menggunakan tarif efektif berapa persen. Di sini kita lihat Tuan B 10 juta ya, penghasilan brutonya. Tentunya PTKP-nya itu masuk ke kelas 50 jutaan ini, kita asumsikan. Nah, di sini 10 juta itu masuk di kelas nomor 9. Tabel TER A. Di sini 2%. Artinya 10 juta kita kalikan dengan 2%. Seperti itu, teman-teman. Secara sederhana seperti itu. Nah, ini tabel untuk TER A. Silakan teman-teman screenshot. Di sini ada lapisan penghasilannya dari 5,4 juta sampai dengan 1,4 miliar. Kemudian di slide selanjutnya, ya, ini adalah tarif efektif untuk untuk pegawai yang PTKP-nya di kelas 60 jutaan. Ya, di sini ada TK2, K1, TK3 dan K2, yaitu yang PTKP-nya 63 juta dan 67,5 juta atau 60 jutaan. Nah, di sini kita lihat lapisan penghasilan brutonya itu naik, teman-teman ya. Dari yang sebelumnya itu 5,4 juta untuk layer paling bawah. Di TER B itu layer paling bawahnya 6,2 juta untuk lapisan penghasilan bruto bulanan. Ya, jadi di sini saya tegaskan untuk tabel ini itu untuk TER bulanan. Jadi kan tadi TER A, B, C itu untuk bulanan. Untuk TER B itu lapisan penghasilan brutonya dari start 6,2 juta sampai dengan 1.405 juta. Kemudian untuk TER C ini untuk kelas PTKP 72 juta atau 70 jutaan kalau misalnya teman-teman agak susah menghafal. Ini naik lagi, teman-teman ya. Untuk layer bawahnya itu sampai dengan 6.600.000 itu 0%, sampai ke 1.419.000.000 rupiah itu 34%. Untuk
Daftar tarif ini nanti akan saya sertakan file PDF dari PP-nya di kolom deskripsi. Silakan teman-teman akses di situ untuk melihat lebih lengkap terkait dengan tabel TER bulanan ini. Untuk memudahkan kita gunakan sebuah contoh. Di sini ada Tuan R, dia bekerja pada perusahaan PT ABC. Kemudian Tuan R memperoleh gaji 10 juta rupiah serta membayar iuran pensiun sebesar 100 ribu rupiah per bulan. Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan, artinya dia kan K0. K0 itu PTKP-nya adalah 58.500.000. Nah, kalau PTKP-nya 58.500.000 artinya dia masuk ke kelas PTKP 50 jutaan. Artinya dia masuk ke TER yang A. Tapi sebelum kita menghitung dengan menggunakan TER, kita mencoba melihat perhitungan existingnya dulu seperti apa. Gaji bulanan itu adalah sebesar 10 juta rupiah. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dikalikan dengan 10 juta rupiah, yaitu sebesar 500.000. Kemudian dia juga membayarkan iuran pensiun sebesar 100.000. Maka kita kurangin penghasilan netonya bulanan adalah 9.400.000 rupiah. Nah, 9.400.000 ini kita kalikan dengan 12 bulan. Jadi kita setahunkan, maka kita dapatkan penghasilan neto setahunnya itu adalah 112.800.000 rupiah. Kita kurangkan dengan PTKP setahun 58.500.000, maka kita dapatkan PHKP setahunnya 54.300.000 rupiah. Nah, 54.300.000 ini masuk ke layer PPh pasal 17 yang pertama, yaitu layer 5%. Maka langsung kita kalikan saja 5% dikalikan dengan 54,3 juta. Maka PPh terutang tahunannya adalah 2.715.000. Nah, ini kita bagi lagi dengan 12 untuk mendapatkan PPh 21 per bulan. Maka di sini kita dapatkan PPh bulanannya adalah 224.250 rupiah. Itu dengan mekanisme sekarang. Kita harus menghitung satu persatu dengan tarif pasal 17 setiap bulan. Dan ini belum memperhitungkan apabila nanti di tengah tahun ada bonus. Tapi untuk contoh ini kita gunakan contoh yang sederhana dulu, bahwa di sini dia memperoleh penghasilan reguler aja 10 juta sebulan. Sekarang kita gunakan tarif TER. Kalau kita menggunakan tarif TER, nah kita lihat ya, untuk TER A, untuk kelas penghasilan 10 juta, itu tadi kita lihat di contoh ya, dia masuk ke klasifikasi tarif TER A baris nomor 9, yang mana tarifnya itu adalah tadi kita lihat ya 2%. Silakan teman-teman kembali ke slide sebelumnya. Nah, di situ cara menghitungnya kita langsung kalikan saja 2% ini dengan si 10 juta. Jadi Januari sampai November itu PPh terutang sebulannya itu adalah langsung saja 2% dikalikan dengan 10 juta. Maka terutang sebulannya adalah 200.000 rupiah. Nah, di sini ada perbedaan ya teman-teman, ada selisih. Kalau dengan tarif existing atau aturan sebelumnya itu terutang sebulannya adalah 226.250 rupiah, sementara di sini terutang sebulannya adalah 200.000. Nah, ini ya teman-teman, kalau kita hitung 226.250 rupiah kita kalikan dengan 12, itu jumlahnya adalah 2.715.000 rupiah. Sementara kalau kita pakai TER, apakah kita langsung kalikan saja 200.000 ini dengan 12? Tentu saja tidak, karena 200.000 sebulan itu hanya berlaku untuk 11 bulan saja. Jadi dia hanya berlaku pada masa Januari sampai November. Ya.
Nah, Januari sampai November kita kalikan 200.000 dengan 11, itu nanti kita dapatnya adalah 2.200.000 rupiah. Di masa pajak Desember, penghitungan existing ini tetap kita pakai teman-teman ya. Jadi di sini untuk masa pajak Desember barulah kita menggunakan PPh atau tarif pasal 17. Itu baru digunakan di masa Desember saja. Jadi Januari sampai November itu kita nggak pakai. Jadi di masa pajak Desember kita hitungnya sama gaji dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, kita dapatkan sebulannya, lalu kita setahunkan, kita kurangi dengan PTKP setahun, nanti dapatnya PHKP setahun, lalu kita kalikan dengan tarif PPh 21 terutang. Nah, PPh terutang ini itu sudah PPh terutang setahun. Artinya itu sudah terutang atas bruto, teman-teman ya. Jadi nanti 2.715.000 ini kita kurangkan dengan berapa yang sudah dibayar. Jadi sebenarnya jumlahnya sama saja yang terutang secara kumulatif. Jadi dengan menggunakan TER itu tetap terutang 2.715.000 karena di akhir tetap menggunakan PPh pasal 17, dan dengan skema existing itu pun tetap terutang 2.715.000. Hanya bedanya di masa pajak selain masa pajak terakhir saja. Jadi nanti di Desember itu dia terutangnya 2.715.000 dikurangi dengan 2.200.000, maka dia nanti akan terutang 515.000 rupiah. Jadi di situ teman-teman ya perbedaan antara menggunakan TER dengan tidak menggunakan TER. Nah, kemudian pertanyaannya apakah TER ini wajib digunakan? Ya, jawabannya adalah wajib ya teman-teman. Karena TER ini sudah berlaku per 1 Januari 2024. Jadi dia bukan opsional. Dia sifatnya adalah wajib untuk diberlakukan dan digunakan seperti itu. Baik, demikian pembahasan terkait dengan PP 58 2023. Jangan lupa ini adalah video pertama dan nanti akan ada video lanjutan terkait dengan teknis lebih lengkap terkait dengan penyesuaian tarif PPh pasal 21 ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan silakan ditanyakan di kanal media sosial resmi DJP, atau teman-teman juga bisa bertanya melalui chat live di www.pajak.go.id, atau teman-teman juga bisa bertanya melalui kering pajak di 1500-200. Terima kasih dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.